Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Qatar GP. Setelah kita berbulan-bulan suka-suka mulu kan ya. Akhirnya gue tuh sampai enak sendiri, tau nggak? Gue tuh sampai kadang lupa sudah berapa part ya ini suka-sukanya. So, kalau kalian dengar di belakang ada suara anak kucing, itu karena kucing gue sekalian dua melahirkan. Jadinya ya, yang satu anaknya lagi berisik-berisiknya, yang satu karena baru melahirkan 2 hari yang lalu, jadinya itu ngiuk mulu. Jangan tanya apakah gue tidur apa enggak. Untungnya Qatar GP kemarin itu kan tengah malam, jadinya gue masih bisa melek karena anak kucing gue berisik banget. So, yang pertama kita bahas adalah perkara ban goib. Jadi kemarin diputuskan dilakukan perubahan minimum tekanan ban, dan itu hanya dilakukan untuk ban depan yang awalnya 1,88 bar itu diturunkan jadi 1,8 bar, 80 bar. Sebenarnya yang diharapkan rider adalah bisa nggak 1,7 atau bahkan ada yang minta bisa nggak 1,6. Tapi sama Michelin nggak bisa, cuma 1,8. Itu udah mentok tawar-menawarnya. Itu juga bukan dengan gratis dikasih. Diminta jarak minimal itu diperpanjang. Jadi kalau tahun lalu itu minimal 50% dari lap ketika balapan panjang dan 30% dari lap ketika balapan sprint, itu diubah menjadi 60% untuk balapan panjang. Dan kalau misalnya ada restart di mana jumlah lapnya itu di bawah 11, maka jumlah minimal lap yang ditetapkan sama dengan sprint race, yaitu 30%. Nah, pengukurannya itu dilakukan harus minimal 2 kali berturut-turut. Jadi nggak bisa gonta-ganti, misalnya lap pertama memenuhi syarat, lap kedua nggak memenuhi syarat, lap ketiga memenuhi syarat. Nggak bisa kayak gitu. Jadi minimal dia ada 2 lap berturut-turut yang memenuhi syarat. Gua nggak ngerti kenapa, tapi ya begitulah adanya. Mau nggak mau rider setuju, daripada nggak diturunin kan tekanan minimalnya, itu juga masih pakai drama. Awalnya Michelin bilang penalti terberat tidak berubah, yaitu diskualifikasi. Tetapi ketika hari Kamis mereka ketemu di Safety Commission setelah sesi foto-foto kalau nggak salah, jadi itu agak larut malam memang. Anak kucing gue ini lagi nakal banget, jadi kalau kalian dengar dia berisik di belakang tolong dimaklumi. Oke, kita lanjut sampai mana tadi? Gue lupa laginya. Nah. Jadi awalnya penalti terberat tidak berubah, yaitu diskualifikasi. Dengan kesalahan pertama, warning itu dihapus. Jadi begitu kesalahan pertama lu langsung kena penalti waktu. Gak ada ceritanya kayak tahun lalu warning-warningan, gak ada. Jadi langsung penalti waktu, berarti paling ringannya adalah 3 detik. 3, 6, 12 detik. Nah, setelah sesi putu-putu di hari Kamis, itu kan mereka bikin pertemuan Safety Commission tuh. Berembuklah dengan IRTA, dengan Dorna, dengan MSMA. Akhirnya disepakati bahwa penalti diskualifikasi itu dihapus. Mereka setuju untuk mengganti diskualifikasi ini dengan penalti waktu. Jadi kalau untuk balapan panjang, itu penaltinya diubah menjadi 16 detik kalau nggak salah. Kemudian kalau dia sprint race, penaltinya menjadi 8 detik. Itu untuk pelanggaran keempat. Nah, pirtinya ini idili, kan secara umum penalti pertama kan 3 detik. Penalti kedua 6 detik. Penalti ketiga itu adalah 12 detik. Nah, kalau dia sprint race, jadinya cuma 8 detik. Lebih ringan daripada penalti ketiga. Gua agak-agak bingung, tapi ya begitulah. Nah, di Qatar ini juga ban yang turun itu karkasnya berbeda dengan ketika tes Qatar. Jadi, ketika tes Qatar, alasannya si Bakso Taramaso nih, ketika tes Qatar itu mereka menguji, mengambil data. Oh, berarti ini perlu karkas yang seperti ini dan kondisinya harus seperti ini. Jadinya alokasi yang nongol di Qatar kemarin itu adalah alokasi gado-gado. Jadi ban belakang yang turun itu adalah ban medium dan soft, tetapi strukturnya itu berbeda. Gue lupa yang mana yang simetris, yang mana yang asimetris, sisi kanan lebih keras. Tetapi dua kompon ini punya 2 struktur yang berbeda. Sementara ban depannya itu semua simetris, soft, medium, hard. Menurutnya Taramaso sih itu karena mereka memperhitungkan kondisi abrasifnya sirkuit Lusail Qatar ketika balapan panjang. Jadi memang faktanya ketika sprint race itu kan mereka pada pakai ban soft semua. Jadi kalian ngerti ban soft itu dipakai satu ketika time attack, ketika kualifikasi, dan ketika sprint race. Jadi kalau mereka mau pakai ban soft di balapan panjang, itu mereka harus tricky-trickian untuk mengatur ban. Karena kan kalian tahu jumlah ban itu sudah dikurangi. Jadi ban soft sendiri sekarang ada ori KW1 KW2, ban mediumnya juga ada ori KW1 KW2.
Jadi di titik ini kalian tahu kenapa papa kembar ketika sprint race itu moncer luar biasa awet bannya, padahal itu ban soft loh ya, asimetris pula. Tetapi ketika dia pakai medium di balapan panjang amburadul. Karena dia pakai ban undian ketika balapan panjang, sementara di balapan panjang yang dipatok-patok itu pada pakai ban patok-patoknya mereka. Ngerti nggak? Jadi kalau ada yang tanya, di sprint race dipatok-patok kagak? Sorry, di sprint race itu lu nggak bisa patok. Kenapa? Karena semuanya pakai ban soft. Dan ban soft itu dipakai ada yang di kualifikasi, ada yang di sesi praktis, ada yang di sesi Q1. Pokoknya gabung amburadul lah. Jadi ada yang sudah terlanjur pakai. Misalnya nih, dia pakai KW1-nya di kualifikasi. Ketika di sprint race dia nggak pakai, mau nggak mau kan harus begitu. Atau ketika di kualifikasi dia nggak pakai, ketika di sprint race dia pakai. Karena ban soft itu sangat penting dipakai oleh mereka. Sementara ban medium itu lebih mudah ngaturnya kalau mau main patok-patok. Kenapa? Karena sangat jarang rider pakai ban medium untuk time attack. Jadi mereka memang cenderung men-save itu untuk balapan. Jadi kalau ada rider yang nggak mau pakai ban medium, justru memakai ban soft, nah itu yang lu nggak bisa prediksi. Apakah dia pakai ban patokan dia atau dia pakai ban undian dia ketika ban soft. Karena memang tahun ini itu ban depan belakang itu karkasnya sudah berbeda. Tapi memang enggak seberbeda jauh untuk tahun 2025. Karena memang Michelin itu berencana membuat ban baru dengan karkas yang totally baru untuk tahun 2025 di ban depannya. Jadi ban tahun ini itu ban depan, ban belakang itu beda karkas. Tetapi enggak terlalu jauh beda, tergantung pada kondisi trek. Jadi kalau trek yang ini karkasnya dibedain, trek yang sono karkasnya dibedain. Karena tergantung dengan abrasif atau tidaknya trek. Nah ini yang menurut gue juga tricky. Kenapa? Karena makin nggak tahu hasil undiannya apakah akan berhasil atau tidak. Sejak awal gue udah bilang, gue pengen mengamati apakah motor-motor para pabrikan ini sudah bisa beradaptasi dengan ban undian. Tapi kita nggak bisa lihat dari satu race ini doang. Kita lihat nanti di Portimao akan seperti apa kalau mereka pakai ban undian. Ada yang nanya, Marc Marquez pakai ban ori apa enggak? Di sprint race itu lu nggak tahu dia pakai ori atau kagak. Kenapa? Karena ada kemungkinan menurut gue sih itu dia sudah pakai di kualifikasi. Menurut gue. Tapi ya who knows, karena memang ketika di sprint race Marc Marquez bilang apa? Ban gue habis. Jadi feeling gue adalah dia pakai ban orinya dia untuk soft itu di kualifikasi. Makanya dia moncer masuk di Q2 tanpa harus ngintil. Meskipun ya dia bilang, ya saya senang saya bisa masuk Q2 tanpa harus ngintil. Karena motornya emang udah bagus. Jadi dia berpikir, oh mungkin itu gara-gara motornya. Kalau menurut gua itu kombinasi dengan orinya juga. Itulah kenapa ketika dia pakai di sprint race, ya softnya ya soft undian, mau nggak mau habis. Yang bagus siapa? Papa kembar. Gua nggak tahu apakah dia pakai KW1 atau dia pakai ori. Makin dipakai makin awet. Makanya nih papa kembar nih yang bilang, saya itu tidur di hari Sabtu malam itu dengan keyakinan bahwa saya bisa memenangkan balapan hari Minggu. Saking pedenya nih. Dia berpikir, oh berarti ini motor ini udah bagus nih dalam manajemen ban. Dia lumayan pede, dia nggak tahu kalau ternyata itu adalah ban undian yang turun di hari Minggu. Akhirnya amburadul lah. Jadi dia bilang apa? Saya sudah susah ngerem, sudah tergelincir kemana-mana, nggak jelas lah pokoknya disaster lah ini hari Minggu. Jadi kalau mau dibilang apakah karena saya yang lambat? No. Kenapa? Karena kalian bisa lihat saya cepat di sprint race. Itu berarti saya punya kecepatan. Nggak mungkin saya lambat. Jadi ya saya nggak bisa bilang juga sih bannya jelek. Tapi ya faktanya adalah saya cepat. Di sprint race saya cepat. Bahkan di lap ke-8 yang aturannya adalah ban udah pada aus-aus, saya masih bisa cepat. Lebih cepat daripada ketika saya balapan di hari Minggu. Tetapi ketika balapan di hari Minggu, pakai ban baru aja setengah mati buat cepat. Apalagi ketika selanjutnya makin lambatlah saya karena saya tergelincir kemana-mana. Jadi Aprilia itu yang kalau bisa gue bilang lumayan bluffing di Qatar Test. Di Qatar Test kemarin kan gue bilang, wah bagus nih Aprilia nongol dengan mesin baru yang pada akhirnya disepakati dan disetujui oleh semua rider bahwa ini mesin bagus, ini motor bagus. Ditambah dengan aero-aeronya dan segala macam yang emang mungkin berat tapi itu bikin stabil motornya. Pada akhirnya di hari Minggu, nol besar. KTM, nah ini gue mau ngaku salah nih.
Iyalah, gue akan jujur, apa yang benar ya benar. Karena kemarin kan gue bilang, gue sebenarnya meragukan perkataan Brad Binder bahwa hasil tes di winter test itu sebenarnya bohong. Kenapa? Karena KTM gue, RC16 gue itu sebenarnya lebih bagus daripada yang terlihat di catatan waktu ketika winter test. Waktu itu dia bilang gitu. Dan waktu itu gue bilang, ini kayaknya dia agak-agak halu deh. Tapi pada akhirnya, well, ya itu benar. Gue salah. Dia bener. Di sprint race dia bagus, di balapan panjang dia bagus. Yang jadi pertanyaan adalah dia pakai ban apa. Kalau memang dia cuman pakai KW2 dan bisa sebagus itu artinya kalau pakai KW1 dia udah bisa kayak Peko. Peko itu kemarin tentara pakai KW1. Lu bisa lihat lah. Pastilah dia pakai KW1. Kalau udah jauh begitu udah tau lah KW1. Jadi yang jadi pertanyaan gue adalah kalau KTM itu pakai KW2 berarti motornya emang udah bagus. Kalau dia pakai KW1 entah di sprint race atau di balapan panjang itu berarti sebenarnya nggak sebagus itu. Bener? Karena pakai KW1 pun dia masih harus battle sama Jorge Martin pakai KW1 pun. Tapi kalau dia cuma pakai KW2 dan seperti itu berarti ada potensi dia akan melesat ketika dia pakai KW1. Dan menurut gue itu perkembangan bagus. Nah, apa kabar Aprilia kalau dia pakai KW1? Ya, kalau menurut gue sih sebenarnya ini motor bagus kalau dia pakai KW1. Kalian bisa lihat di sprint race dia pakai KW1 malah awet. Meskipun itu cuma soft. Pemikiran gue kalau dia pakai medium KW1 juga, ya sebenarnya juga nggak seburuk itu sih. Kalau menurut gue mungkin dia emang kena ban apes, who know. Tapi memang ketahuan bahwa dia pakai KW1 di sprint race. Dan kalau dia pakai KW1 di sprint race, sorry tuh saya kalau menurut gue Papa Kembar emang bisa menang race kalau dia pakai KW1 di balapan minggu. Cuman gua nggak tahu apakah kemarin itu dia pakai KW2 atau dia pakai ban apes. Kalau dia pakai KW2 dengan performa seperti itu, ya mungkin masih bisa lah ya di 5 besar, mungkin. Tapi yang menurut gua surprising adalah KTM. Kalau memang dia cuma pakai KW2 dan seperti itu bisa battle sama Jorge Martin, itu artinya kalau dia pakai KW1 udah pasti dia menang. Bener nggak? Pedro Acosta apa kabar? Apakah dia pakai ori? Apakah dia pakai KW1? No, dia pakai KW2. Itulah kenapa banyak habis. Rookie satu ini nih bener-bener hiburan buat dunia MotoGP. Gue harus akui, gak salah gue bilang dia ini calon ikan hiu baru. Karena segala sesuatu yang dilakukan di track itu sangat menarik perhatian. Gosip berhembus-sepoi itu fans F1 yang sekarang ternyata udah mulai muak sama terlalu banyak dramanya F1 itu mulai pindah ke MotoGP. Asal lu tahu, gara-gara mereka tahu Pedro Acosta ini ternyata punya potensi. Jadi ya emang kelihatan kalau kalian dengar suara bayi kucing, nah itu anak kucing gue yang satu lagi. Daripada gue potong-potong kan ya terlalu banyak, jadi ya udahlah kalian dengar aja. Kalau kalian dengar suara anak kucing ya udah. Sampai mana lagi tadi? Gua lupa lagi. Jadi pada akhirnya memang anak ini memberikan sebuah show yang menurut dia, ya itu nggak disengaja. Jadi kalau lo lihat Peko sudah ala-ala Marc Marquez dulu-dulu yang touring sendirian, lo bisa terhibur dengan Acosta yang nyalip, asal nyalip aja. Jadi itu menurut gua memang sudah terkonfirmasi bahwa dia bakal jadi calon ikan hiu baru. Yang menarik adalah dia bilang apa kemarin? Kan dia tuh kan sempat battle tuh sama Marc Marquez. Karena menurut gue itu adalah manuver dia paling gila, tau gak? Berani-beraninya dia sebagai rookie mencoba menantang Jordan 8 kali. Iya dia juga punya 2 gelar Jordan sih, tapi ya menurut gue dia kan masih rookie dan itu baru balapan pertama loh ya. Baru balapan pertama dia udah berani nantangin Jordan 8 kali, coba. Dan cara dia yang nyalip yang smooth banget itu yang bikin orang wow. Jadi memang ketika FP1 itu dia memang sempat save dari crash. Dan dia itu melakukannya ala-ala rider pro, tahu nggak? Kalau rookie biasanya itu bakal crash. Kenapa? Karena pasti sulit untuk dia mencoba menegakkan motor karena dia sendiri belum terbiasa sama motor MotoGP. Karena kan dia masih rookie, logikanya. Tapi dia berhasil save ala-ala Marc Marquez. Dan mulai FP1 itulah orang mulai berpikir, oh dia ini nextnya Marc Marquez emang. Awalnya sih dia bilang, ya saya sih biasa aja. Karena ya kualifikasi bagus, hasil FP1, FP2 bagus. Jadi ya kalau menurut saya
Saya harus senang karena jarang-jarang kita dapat hari yang baik dan bagus seperti ini. Gue suka cara dia untuk tetap Wallace but slay ini. Menurut gue itu membumi banget. Jadi dia bilang, ya menurut saya ini kan kita nanti lihat race-nya. Karena ini kan baru latihan, baru sesi kualifikasi. Race itulah yang berbicara karena itulah ujian yang sebenarnya. Dan hari Minggu dia berhasil menantang seorang Marc Marquez. Itu kalau bukan gara-gara dia melebar karena menghabiskan ban dia, ya mungkin dia finish di depannya Marc Marquez. Tetapi pada akhirnya dia belajar. Jadi dia bilang, ya terus terang kalau kalian bilang saya terlalu pecicilan atau terlalu agresif sebagai seorang rookie, saya harus bilang bahwa lebih baik saya menghabiskan 10 lap itu dengan melakukan kesalahan dan saya belajar, daripada saya diam di belakang dan saya tidak melakukan kesalahan dan saya tidak belajar apapun. Jadi saya melakukan itu untuk belajar, oh seperti ini kalau saya ngegas. Dan memang kalau di balapan minggu kalian bisa lihat line dia itu emang line sendiri. Dan ternyata itu yang bikin ban dia habis emang. Jadi dia bilang, ya terus terang dari balapan pertama ini saya belajar gimana caranya memanage ban dan gimana caranya memanage gas, gimana caranya memanage bahan bakar. Tetapi harus saya akui, bersaing dengan Marc Marquez di track yang sama, itu rasanya sama seperti saya itu balapan di range dengan seorang Valentino Rossi. Jadi ini saya dengan orang-orang hebat nih, akhirnya saya bisa side by side. Tetapi secara jujur saya bilang, menyalip dia itu seperti kehilangan keperawanan. Gue tuh bingung kehilangan keperawanan. Jadi dia bilang, karena semua terasa menegangkan, setelah menegangkan itu berubah sangat membahagiakan, dan setelah itu datanglah bencana. Gue jadi bingung, anak cowok emang gitu ya kalau kehilangan keperawanan. Tapi dia emang ngomongnya sambil ketawa juga. Jadi gue mulai feel ini dia punya vibe Valentino Rossi mulai nongol nih. Vibe bercanda, isinya ngebanyol aja. Ya kurang lebihnya sih seperti itu dia bilang. Jadi menyalip Marc Marquez itu rasanya seperti kehilangan keperawanan. Jadi awalnya menegangkan, setelah itu terasa membahagiakan, nggak taunya itu jadi bencana. Kenapa? Karena ban saya aus. Ban belakang saya udah nggak bisa dipakai sama sekali. Akhirnya saya melorot jauh. Tapi ya pada akhirnya saya ngerti, oh berarti saya nggak bisa pakai line ini. Oh saya nggak bisa pakai berkendara model ini. Pada akhirnya saya ngerti. Dan saya tetap mengagumi seorang Brad Binder. Kenapa? Karena dia memang terbukti sebagai rider KTM terbaik. Harus gue akui, ya. Kenapa? Karena sejauh ini cuma Brad Binder yang berhasil bikin report Ducati di barisan depan. Karena di sprint race itu Jorge Martin bilang, jujurnya saya merasa Brad Binder itu mengintai saya. Karena memang Brad Binder mulai mendekat ketika di akhir balapan sprint race. Nah ketika di balapan panjang itu Jorge Martin memang sudah bilang, saya jujurnya itu agak sedikit santai. Kenapa? Karena saya mau menghemat ban, saya nggak mau kehabisan ban. Itulah kenapa saya baru ngegas di akhir balapan. Jadi kalau kalian lihat itu Marc Marquez berusaha mengejar Jorge Martin, itu Jorge Martin udah mulai sadar, oh ini sudah mau akhir balapan ternyata. Baru dia ngegas, ngejar Binder tapi nggak dapat akhirnya. Jadi ya Jorge Martin bilang jujurnya, ya saya belum 100% sih di Qatar kemarin. Apa kabar dengan Pecco Bagnaia? Jadi di sprint race kemarin dia bilang, saya baru tahu bahwa Desmo GP24 ini itu punya masalah catering. Jadi memang ketika di Qatar Test, kalian masih ingat kalau kalian dengar podcast Qatar Test, itu kan Jorge Martin itu sempat balik pedok ketika simulasi balapan. Dia sempat ketemu sama Marc Marquez dan Brad Binder di track, nggak tahu ada apa, gue sempat pikirnya apakah ada kontak atau gimana, dia balik ke pedok, ternyata dia ngeluhin catering. Nah, ketika di sprint race itu ternyata mereka semua mengalami hal yang sama. Enea juga mengalami, Martin mengalami, Pecco yang baru tahu. Jadi Pecco bilang, jujur saya nggak tahu ini masalah ada. Kenapa? Karena sepertinya ini masalah baru ada kalau saya mengikuti rider lain di depan. Baru dia catering. Tapi saya tahu ini bisa diatasi. Mungkin kita ganti setup atau apa. Ini bagusnya seorang Pecco Bagnaia adalah dia selain rider yang bagus juga adalah pengembang yang bagus. Jadi masalah diselesaikan hari Minggu dia lari sendiri. Ditambah dengan KW1 ya selesailah masalah. Jadi dia bilang, ya balapan sprint race yang ABR itu bilang, wah ini Pecco Bagnaia nggak berubah-berubah ya. Ini kan baru race pertama dan dia lagi mempelajari apa kelemahan motor dia. Jadi dia bilang ya
Hasil dan masalah di sprint race itu membuat saya menyadari apa yang jadi masalah di motor saya, dan itu memberi saya pelajaran untuk mencari solusi di hari Minggu. Jadi di hari Minggu saya bisa cepat karena masalahnya sudah diselesaikan. Nah, apa kabar Enya Bastian ini? Ini sih kalau gue pikir-pikir kayaknya dia memang hampir pasti bakal terdepak dari seatnya. Agak-agak, ya kalau menurut gue sih agak terlambat comeback dia. Mungkin karena dia berusaha menghemat ban, jadinya dia nggak dari awal ngoyo. Mungkin kalau menurut gue. Karena sepertinya Ducati justru bermasalah dengan konsumsi ban tahun ini. Bahkan di sprint race. Karena even Marc Marquez sudah ngeluh. Jadi Marc Marquez bilang, saya sudah mencoba untuk mengejar Jorge Martin, tapi ternyata nggak bisa. Karena saya nggak bisa bilang bahwa mereka hebat karena motor mereka. Saya tahu mereka memang hebat dari riding style-nya mereka. Mereka bisa meminimalisasi keausan ban dengan riding style mereka. Sementara saya itu masih mempelajari seberapa banyak motor ini mengkonsumsi ban dengan riding style saya. Jadi dia bilang, ya paling nggak saya ada di top 4 lah. Ini adalah hal yang memuaskan untuk saya. Nggak buruk karena ini adalah race pertama dan saya bisa finish di P4, why not? Saya harus senang dong. Kalau kalian tanya apakah saya menyesal jadi malin kundang untuk Honda, saya bilang sekarang no, saya tidak menyesal dan akan seperti itu sampai akhir. Saya tidak menyesal jadi malin kundang. Ya nanti kan sisa ujungnya bahas utang santan insannya kan. Tapi ya begitulah, dia puas dengan kondisinya dia untuk saat ini. Saya nggak muluk-muluk untuk ngejar Jordan. Tetapi saya percaya akan ada saatnya nanti saya akan menang. Akan ada saatnya nanti saya dapat beberapa podium. Tapi saya nggak muluk-muluk untuk dapat Jordan. Jadi sempat dia ditanya, jadi lu pilih siapa? Ducati atau Gema? Pacarnya dia. Dia bilang, ya pilih pacar lah. Ditanya kenapa? Karena saat ini saya ada di kondisi terbaik dalam hal hubungan pribadi saya. Dan saya sudah tinggal bersama dengan dia. Jadi kalau saya tidak pilih dia, biasanya nanti ujungnya akan menjadi buruk. Artinya dia bakal ribut. Salah-salah dikuncin pintu kan gak lucu. Jadi dia bilang saya pilih pacar saya lah. Tapi kalau mau ditanya soal menikah atau enggak, ya memang dunia ini berputar dengan cepat. Tetapi ya menurut saya nggak perlu buru-buru juga buat nikah, enggak. Dia agak-agak ngekek karena gue tahu dia takut ditagih cincin juga sama si Gema. Karena kan kalian tahu bule itu agak susah memutuskan untuk menikah. Jadi kalau sekalinya memutuskan menikah, nah itu adalah impian buat para cewek-cewek bule di luar sana. Karena menikah itu susah buat bule, terutama kalau Eropa. Karena di sana kan mereka diizinkan untuk tinggal bersama dan dianggap resmi seperti pasangan menikah tanpa harus menikah. Jadi kalau sampai lu dapat cincin dan lu diajak nikah, itu bakal di surga ketujuh lah itu para cewek-ceweknya. Makanya gue bilang, kalau sampai ditagih cincin sama gimana, lo berabe dia kan. Nah, sekarang kita bahas adalah Honda dan Yamaha. Pertama kita bahas dulu soal Honda. Ini sebenarnya sih gue agak maklum bahwa Honda memang agak kurang bersaing. Tetapi yang menarik perhatian gue adalah adik ipar gue, si Luca Marini itu kenapa? Pusing gue tuh. Dia itu saking leletnya gue nggak ngerti sampai dia bisa lebih lelet dari Franco Morbidelli, si rider cool itu coba. Morbidelli itu di sprint race kan dia agak-agak di belakang. Tapi dia tetap finish lebih di depan daripada Luca Marini. Padahal dia kualifikasi paling belakang, Kak. Morbidelli sendiri bilang, ya saya sih nggak bisa expect apa-apa karena pengalaman saya di atas motor ini itu baru 20 lap. Sementara rider lain yang memulai winter test mereka dengan cara normal itu sudah ratusan lap di atas motor mereka, even untuk Marc Marquez, even untuk Luca Marini. Lah saya baru 20 lap, kasihan, harap maklum Jole. Tetapi semaklum-maklumnya gua, bisa-bisanya dia finish di depannya Luca Marini. Jadi Morbidelli itu bilang, saya itu intinya adalah gimana caranya saya bisa finish dan mempelajari motor saya. Ya di sprint race sih sebenarnya saya pikir saya bakal ketinggalan jauh di belakang. Tapi pada akhirnya saya dapat Luca Marini. Saya battle sebentar, saya nyalip dia. Ternyata saya nggak seburuk itu dan saya berusaha ngepus sedikit, saya dapat si Raul Fernandez. Jadi dia sebenarnya nggak seburuk itu. Udah gue bilang kan kemarin, sebenarnya ini anak potensinya bagus. Cuman ya memang menurut gue sih lagi menabung santan instan mungkin ya. Semoga dengan musim berjalan dia semakin cepat signifikan adaptasinya. Nah, back to Luca Marini. Jadi Luca Marini ditanya di sprint race, lu kenapa? Jadi dia bilang, saya nggak ngerti kenapa saya lelet.
Di balapan panjang, dia tetap juga finish di belakangnya Morbidelli. Jadi dia bilang, ya saya pelan-pelan karena saya nggak mau kena penalti aturan tekanan ban. Halo? Gini, memang itu kan nggak ada warning untuk kesalahan pertama, langsung penalti 3 detik. Tapi logikanya kalau lu udah di belakang, di penalti 3 detik pun, ya tetap aja lu finish di belakang, bener nggak sih? Jadi kalau menurut gue ya ngapain juga lu bela-belain berlambat-lambat ria hanya gara-gara lu takut di penalti tekanan ban. Agak-agak nggak masuk di akal sih kalau menurut gue. Terus dia bilang gini, ya sebenarnya kita ada masalah yang saya tidak bisa katakan, tetapi menurut saya itu solusinya bisa cepat dan mudah. Jadi nanti di Portimao itu kita coba untuk selesaikan. Let's see. Karena menurut gua ini agak-agak kurang biasa sih. Ya, gua ngerti lu pindah pabrikan, tapi logikanya Morbidelli itu pindah mesin dari inline ke V4, ditambah dengan dia cuman pengalaman 20 lap untuk sampai di sprint race, itu bisa finish di depan lo. Lah lu itu pindah dari Ducati ke Honda yang otomatis sama-sama V4. Oke. Lu memang sulit karena beda balance. Iya. Tetapi ya nggak selambat itu juga kali. Sebenarnya bisa dimaklumi karena kan tahun lalu Papa Yohan juga kan begitu tersiksanya. Cuman bedanya adalah Papa Yohan alih-alih dia finish dari belakang, dia nge-crash sendirian. Jadi crash lagi. Jadinya nggak ketahuan bahwa dia finish di mana. Nah sementara Luca Marini finish tapi di belakang. Ya kalau digabung-gabung ya sama aja. Bener gak sih? Sama aja. Cuman bedanya adalah Papa Yohan itu agak lebih ekstrim. Dia lebih memilih crash dan cedera dan absen balapan lumayan panjang sampai mikir mau pensiun. Sementara Luca Marini ini tetap berpikir dengan positif. Gua suka sih sebenarnya sisi positifnya dia. Jadi kemarin dia bilang, ya gue lambat sih, tapi paling enggak ya gue belajar gimana caranya KTM dikendarai karena saya bisa memperhatikan Jack Miller dari belakang. Oh kayak gini nih caranya bawa motornya KTM. Oh kayak gini nih kelebihannya. Jadi saya punya data dan masukan untuk tim soal KTM. Gua nggak tahu apakah ini acara ngeles-ngelesnya atau gimana sih, gua nggak ngerti. Tapi memang mestinya itu bisa dimaklumi karena memang Papa Yohan kan tahun lalu memang sudah setengah mati juga. Dia sampai harus crash. Nah sementara Luca Marini kan dia finish, cuman ya di belakang. Tapi masalahnya adalah pembanding dia itu kan Morbidelli. Jadi agak-agak menurut gue agak-agak sedikit gimana sih. Tapi ya semoga gue salah lah ya. Semoga nanti di Portimao beneran dia bisa dapat solusinya. Nah apa kabar dengan Jurdun Belagus Nektaro? Nah ini nih. Gue tahu dia ini sebenarnya udah mau hengkang. Sebenarnya dia udah pasti hengkang, cuman dia sendiri nggak tahu mau hengkang kemana. Gue yakin dia nggak tahu mau hengkang kemana. Tapi dia sebenarnya pengen hengkang. Pada akhirnya dia hampir bisa dibilang nggak ada ekspresi kemarin. Ya begitulah hasilnya. Makin kesini mereka makin kesana. Sejauh ini ya ini yang jauh banget. Karena tahun lalu saya masih bisa battle di top 10, saya masih bisa cepat di balapan panjang, tapi kenyataannya sekarang di balapan panjang pun saya jauh tertinggal. Ya melihat kerja keras orang di tim, betapa keras mereka berusaha untuk berubah, digabung dengan hasil yang didapatkan sekarang, ya intinya adalah kita masih perlu untuk meningkat. Itu aja intinya. Karena ini sudah sangat terlalu jauh tertinggal. Memang ini motor lebih cepat dari tahun lalu, tapi para lawan kami jauh lebih cepat dari tahun lalu. Di sprint race saya tertinggal lebih dari 10 detik. Dan di balapan panjang saya jauh lebih tertinggal sampai 19 detik. Jadi pertanyaannya adalah, ini kami makin kesini, mereka makin kesana. Sejauh ini jauh banget. Jadi dia bilang ya begitulah. Intinya adalah kita tahu bahwa ini ada yang perlu diperbaiki dan kita tahu bagian mana yang harus diperbaiki dari rival-rival kita. Jadi ya begitu, dia nggak bisa bilang apa-apa lagi. Meskipun di atas kertas dia ya lebih baik daripada Honda. Cuman ya kan lu tahu dia itu orangnya nggak puas karena dia kan pengen Jurdun lagi. Beda dengan Joan Mir yang yang penting gue kembalikan Honda ke masa jayanya, bukan untuk Jurdun lagi. Kalau Quartararo nggak, gue pengen Jurdun lagi. Nah gimana mau Jurdun kalau masuk top 10 aja nggak bisa. Kalau tahun lalu dia bilang dia masih bisa bersaing, dia masih bisa battle, dia masih ada lah yang dibikin. Sekarang kualifikasi pun susah minta ampun. Sayangnya adalah dia nggak punya mental ala-ala Marc Marquez yang mesti ngintil nggak. Dia ini bagusnya adalah harga dirinya lumayan tinggi, jadi dia nggak mau ngintil.
Sama Joan Mir dan yang lain-lain itu kan gak ada yang mau ngintil. Jadi ya kita lihat nanti di Portimao apakah mereka punya sesuatu untuk memperbaiki kondisi motor mereka apa gimana. Karena kan mereka masuk konsesi, artinya mereka punya hak untuk mengubah konfigurasi mesin. Jadi kita lihat akan seperti apa. Oke, buat yang nanya sebenarnya ada apa dengan Raul Fernandez ketika start di balapan minggu kemarin. Jadi ini persis ceritanya sama dengan Marc Marquez ketika di Argentina GP, gue lupa tahun berapa ya, 2016 ya. Yang waktu itu gue bilang soal mestinya dia kena black flag karena dia restart motornya ala-ala parkiran mall. Jadi dia dorong di starting grid buat nyalain motornya. Itu kan sebenarnya nggak boleh, itu mestinya black flag. Tapi nggak dikasih black flag sama RD. Karena ya dia kan ikan hiu. Jadi kasusnya ini sama persis dengan Raul Fernandez kemarin. Cuman ceritanya karena dia memang diwajibkan untuk kembali ke pit lane. Dan itu race mestinya emang udah harus di start, harus dimulai. Jadinya di delay startnya. Dan gara-gara di delay itulah chaos semua satu grid gara-gara ban itu udah terlanjur dipanaskan. Jadi kalau start di delay ya mau nggak mau ya lu harus panaskan kembali ban lu. Itulah kenapa jadinya kacau. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi dia kemarin tuh kena penalti long lap penalti sama dengan Papa Alice. Gue tuh sampai lupa bahwa dia itu punya long lap penalti gara-gara crash sama papa kembar di Valencia musim lalu. Jadi itu dia harus bayar. Dan gue salutnya adalah meskipun dia sudah bayar long lap penalti, itu dia tetap finish point. Gue nggak tahu apakah itu karena dia pakai RSGP 24 atau karena ban. Gue nggak tahu. Kita lihat nanti di Portimao akan seperti apa performa para motor pabrikan yang baru ini sebenarnya seperti apa terhadap ban. Oke? Jadi sudah semua kita bahas soal pabrikan ya kan? Nah, kita bahaslah soal VR46. Jadi kemarin Papi Perigi itu ditanya, apa kabar dengan tim satelit lo? Jadi Papi Perigi bilang, yang belum perpanjang itu sisa VR46. Karena Grace ini kan udah diperpanjang kemarin 3 tahun. Gara-gara masuk si Jordan Malin-Kundang, mereka akhirnya ada duit untuk bayar Ducati untuk kontrak tambahan 3 tahun perpanjangan. Nah, VR46 kan belum perpanjangan karena sudah jatuh tempo. Sebenarnya gosip berembus sepoi-sepoi mereka sudah tanda tangan perpanjangan 2 tahun. Tetapi belum diumumkan. Dan itu yang sepertinya dipegang teguh oleh Papi Perigi. Jadi Papi Perigi bilang, ya sebenarnya kalau bisa dibilang agak-agak sulit untuk mempertahankan tim satelit kami dan mempertahankan tetap ada 8 motor di track untuk tahun depan. Agak sulit tapi kami berusaha. Itu aja dia bilang. Karena memang nggak bisa ngomong bahwa dia sudah perpanjangan. Gosip berhembus sepoi-sepoinya sih sudah perpanjangan. Jadi ya memang ini agak sneaky. Kenapa? Karena Yamaha tetap nagih, lu harus kesini nih VR46. Jadi menurut gue strateginya VR46 adalah menunggu sampai paling enggak pertengahan musim dan melihat performa para rider mereka di atas Desmo 23. Lalu kalau bagus mereka punya hak untuk menolak bergabung dengan Yamaha. Gua rasa itu taktiknya Uchiho sekarang. Meskipun sebenarnya dia sudah tanda tangan dengan Ducati. Nah, Pirtinya ini idilih performa ridernya gimana? Di Gia kemarin di sprint race crash, untungnya adalah dia nggak kenapa-kenapa. Gue tuh sempat ini gimana, apakah dia baik-baik aja? Untungnya dia nggak kenapa-kenapa. Alex Marquez tuh sampai bilang, saya tuh sampai sempat kaget dan saya pikir bakal red flag. Kenapa? Karena memang di trek lurus itu motornya agak-agak aneh, agak-agak gel-gel, terus dia high side. Untungnya saya nggak ngelindas dia. Tapi saya memang sempat berpikir akan ada red flag, tapi ternyata nggak ada red flag. Ya udahlah, berarti dia nggak kenapa-kenapa. Di Gia sendiri juga memang dia bilang itu bukan perasaan yang bagus, nggak enak banget. Dia tuh sampai kabarnya sampai gemeteran. Karena dia bilang kalau kamu crash dan kamu melihat motor-motor itu mencoba untuk melewati kamu, itu rasanya nggak enak karena pasti mikir jangan sampai ada yang ngelindes gua. Jadi di Gia pada akhirnya di hari Minggu lumayan bagus performanya. Ya menurut gua karena dia memang anak baik dan dia memang cocok sama Desmo GP 23. Para pemakai Desmo GP 23 nampaknya itu aman-aman aja sih kalau menurut gue. Alex Marquez, Marc Marquez di Gia oke. Pirtinya ini adalah best apa kabar. Ini kemarin Opa Agostini, legenda MotoGP Agostini itu bilang, saya yakin Bezzecchi menyesali keputusannya untuk tetap berada di VR46 dan menolak tawaran untuk naik ke Pramac. Masih ingat waktu di Suka-Suka kapan itu gue bilang, gue berharap santan instannya nggak ditagih sebelum 2025. Kenapa? Karena itu artinya akan kena ke Marco Bez. Luca Marini kan udah pindah.
jelas nggak bakal kena ke Digia, karena Digia kan anak baru, bukan anak VR46 juga. Bener nggak? Jadi yang kena bakal Marco Base. Dan itu sudah terendus dari winter test. Dia sudah mulai agak susah beradaptasi. Dia sudah bilang pengeremannya susah, agak berat, dan bla 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 bla. Tapi di sprint race itu dia sampai bilang, saya sudah melakukan semua cara, tapi motornya nggak mau nurut sama saya. Bahkan di balapan panjang dia bilang, saya itu susah banget ngeremnya. Sangat sulit bagi saya untuk memposisikan diri ketika menikung karena bagian depan itu sangat mudah untuk terkunci. Jadi dia bilang ya di sisi lainnya adalah ini adalah pelajaran untuk saya, sebuah motivasi untuk mencari tahu apa rahasianya 3 rider pemilik Desmo GP23 lainnya itu bisa bagus sementara gua kagak. Saya berusaha bisa memperbaiki itu di Portimao. Jadi Opa Ago itu sempat bilang, kalau saya jadi Beseki, saya akan lebih memilih ke Pramac dan menolak untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, yang sebenarnya meminta Beseki tetap tinggal di VR46 itu adalah Uchiyo. Kan kalian tahu Uchiyo udah bilang, dia minta ke Papi Perigigi untuk mempertahankan Bes 1 tahun lagi di tim dia, tapi dia pengennya Bes dapat motor pabrikan, tetap di tim dia. Tapi kan Papi Perigigi nggak kasih kemarin. Pada akhirnya kan Bes tetap tinggal di VR46 dan dengan motor bekas. Itulah kenapa Opa Ago bilang kalau saya jadi Bes, saya akan memikirkan karir profesional saya daripada saya menuruti orang-orang yang sebenarnya tidak memberikan saya solusi terbaik untuk karir saya. Karena menurutnya Opa Ago, kalau Bes itu sampai pindah ke Pramac dan pakai Desmo GP24, itu dia bisa ngomong pasti karena Desmo GP24 itu emang speknya jauh beda, jauh di atasnya Desmo GP23. Sementara dia pakai Desmo GP23, dia keteteran sendiri. Tapi ya kita lihatlah, gue penasaran apakah Pecco mau membantu dia untuk memperbaiki riding style dia. Karena ini juga yang dimanfaatkan oleh Morbidelli untuk bisa beradaptasi lebih cepat di atas Desmo GP24. Dia minta saran dari Pecco, karena Pecco yang mengembangkan itu motor. So, itu aja podcast kita kali ini. Semoga pendek, semoga gue nggak tahu udah berapa menit. Sorry kalau kalian dengar suara-suara anak-anak kucing dan suara-suara lainnya di belakang gue, itu karena gue lagi punya beberapa kucing yang melahirkan di saat yang hampir bersamaan. Jadinya rame lah tempat gue recording sekarang. See you next time guys. Kita kayaknya bakal podcast suka-suka minggu depan karena race Portimao masih 2 minggu lagi. Oke, see you, bye-bye.